menunjukkan bahwa dia sudah berusaha membersihkan dari keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Karena kalau kita mau memperhatikan tingkat kemungkaran paling tinggi dalam panca indera kita, anggota tubuh kita, itu adalah lisan. Kalau dihitung-hitung, yang paling ingkar, sepaling banyak ngelakoni kesalahan, yang paling banyak pelanggarannya yang ada pada tubuh kita secara zahir itu adalah lisan. Maka dari itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan jaminan siapapun yang bisa menjaga lisannya, maka aku akan jamin dia dengan surga. Itu alasan pertama. Man admanuli, bahasa Arabnya begitu. Barang siapa yang menjaminkan kepadaku ma baina lahyai, apa yang diantara dua rahangnya. Apa diantara dua rahang itu? Ya lisan. Barang siapa yang menyerahkan kepadaku apa yang diantara dua rahangnya, yaitu lisannya, atmantu lahu bil jannah, maka aku akan menjamin dia dengan surga. Bagaimana bisa kemudian mengenali, mengidentifikasi bahwa lisan ini mulai terjaga? Ya hidupnya harus bahagia. Jadi orang ini kalau ingin hidupnya bahagia, maka lisannya itu pasti terjaga. Salah satu bukti bahwa orang itu gak bahagia, biasanya gak bisa menjaga lisan. Orang yang mencaci makian orang itu bukti nyata bahwa dia belum bahagia. Jadi surga itu walaupun diceritakan bagaimanapun gak akan pernah bisa mewakili sifat aslinya surga. Intinya surga itu menggambarkan kebahagiaan. Mau diceritakan sungainya surga mengalir macam-macam, paling sampai bayangkan ya sungai di dunia, padahal gak boleh, gak bisa. Mau cerita surga bangunannya kayak begini, paling sampai bisa membayangkan bangunan yang paling bagus di dunia, padahal itu bukan mewakili. Sebelum punya arti surga, jannah itu artinya kebun. Bahasa Arab jannah itu aslinya artinya kebun. Apa maknanya kebun? Ya kebun kan tempatnya sesuatu yang menyenangkan. Anginnya semilir, tempatnya itu sejuk. Kalau pas tumbuh buah-buahan tambah sejuk, itu namanya kebun. Surga itu sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Kalau di sini taman. Bahasa kita kan taman. Kita jalan-jalan ke taman kan seneng. Semakin taman itu lengkap dengan semua fasilitasnya, seneng main ke taman.
Kalau bahasa Inggrisnya garden. Situ itu dibikin bagaimana suasananya nyaman, bersih, sehingga kalau main ke sana duduk-duduk aja seneng. Ada angin, sepoi-sepoi, ya. Dan kantongnya ada isinya uang. Makin tar ke taman, banyak angin, mong tak sango, celok waduh ya. Dan jalan ke Malang, tak sango, karena indah, keng tadi sango, ya tak bisa melepas apa. Tambah seneng lagi kalau ada bekalnya. Makanya surga itu nanti dibangun oleh Allah seindah mungkin, yang bikin seneng lagi kita itu masuknya membawa bekal, gitu kan? Allah bisa memasukkan kita ke surga, itu bisa. Makanya kita disuruh ibadah supaya menjadi bekal. Apa bekalnya? Membawa tiket namanya maghfirah dan rahmat. Itu ceritanya. Tiketnya surga itu bukan sholat, bukan puasa, bukan wirid, bukan sedekah. Tiketnya surga itu maghfirah dan rahmat. Di hati kita itu hidup perasaan butuh kepada pengampunannya Allah, dan di situ kita bisa merasakan dan berharap kasih sayang Allah. Itu namanya maghfirah dan rahmat. Dari mana rahmat maghfirah ini? Ya dari penghambaan tadi itu. Dari penghambaan gele pakona bejeng kelako. Disuruh puasa Ramadan dikerjakan, disuruh berbuat baik, yang baik-baik dikerjakan, disuruh ninggalkan yang buruk ditinggalkan. Dari situ kemudian muncul semakin hati ini terus mengharapkan butuh kepada maghfirahnya Allah. Itu tiket namanya itu. Mong sampai ditanya aki bejeng etreman apa punten tak kira toman oning. Sampai sholat diterima bangga, gak usah bahas balasan dulu. Gak akan pernah bisa jawab. Ya sama-sama gak tahu mantu diterima, ya sudah. Sampai ditanya puasanya diterima apa enggak, gak tahu. Mudah-mudahan diterima, ya sudah. Kan begitu. Bukan tiket itu. Mudah-mudahan diterima. Sampai saya tanya lagi, kok sampai berharap sholatnya diterima, puasanya diterima, buat apa? Karena sholat puasa itu kalau diterima berarti kita diberi maghfirah oleh Allah. Kalau diterima. Biasa namun diberi maghfirah, hidupnya orang itu menjadi welas. Jangan yang maturah beles. Orang ini ngomong esapora ben Allah itu biasa atena beles. Itu maksudnya. Sampai buktikan sekarang kalau sampai baca Quran pasti mong bedegofur gandeng rohim. Begitu gandengannya itu. Bunyinya innallaha ghafurur rahim bisa. Innahu ghafurur rahim bisa. Pokoknya kalau ada ghafur ada rahim. Apa ghafur artinya? Pengampun. Rahim artinya belas kasih. Jangan kemudian hanya begini, mantir sepora, bi Allah, mantir sepora, mantir sepora. Tetapi nggak tahu kalau sebenarnya kalau diampuni Allah seperti apa. Kalau Allah memberikan pengampunan, maka orang itu biasanya adalah rahim. Kembali lagi ke pengajian kemarin. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan,
penyebar kasih sayang, welas asih. Kenapa Rasulullah kok bisa welas? Jangankan ke sahabat, ke musuh itu loh. Ke musuh, ke orang-orang yang memusuhi beliau, ke orang-orang yang mencaci beliau. Rasulullah itu rahmat, belas, sampai dilempar batu pun gak mangkel. Sampai kemudian malaikat Jibril turun untuk mau mengangkat gunung dihantamkan ke orang Taif karena ngelempar Kanjeng Nabi dengan batu. Rasulullah melarang, neser. Apa katanya Rasulullah? Mereka berbuat seperti itu fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Padahal dari Tambu batu sampai Lokah. Ghafur, karena Rasulullah itu orang yang diampuni oleh Allah, bukan hanya kesalahan yang telah lalu, bahkan dijamin Rasulullah kalaupun ada salah pasti diampuni oleh Allah yang akan datang. Apa maksudnya? Rasul itu gak mungkin berbuat salah sengaja. Rasul itu berbuat salah ya karena memang manusia, sehingga diampuni oleh Allah, dijamin. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Itu namanya Ghafur. Kula ben sampean nekat akhirnya di Rasul. Gak mungkin, gak jadi nabi, gak mungkin. Tapi dosa yang lalu, yang akan datang itu bisa diampuni oleh Allah. Contohnya, mong tanggal sanga, tanggal 9 Dzulhijjah, besoknya itu tanggal 10, Telasan Raja, Idul Adha, itu ada puasa. Bagi yang tidak melaksanakan haji, ada puasa. Orang yang haji berdenang Arafah, makanya puasanya disebut puasa Arafah. Saya buktikan ini. Benih Kanjeng Nabi tok saya sepora. Kanjeng Nabi itu dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi umum, kalau kita enggak. Kalau kita bedanya, kita ini diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, setahun toh. Contohnya ini, kalau mengerjakan puasa Arafah, Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan saumu yaumi arafata tukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tidak sepuluh setahun. Maksudnya apa kok diampuni padahal belum dikerjakan? Diampuni dosa yang akan datang berarti kita dijaga oleh Allah, tak kira ngelakoni kecubaan karena sengaja. Artinya orang yang diampuni dosanya yang akan datang itu hatinya semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Tetap salah cara manusia, tapi salah lo sengaja. Tak kira salah, tapi salah. Karena kita ini nggak tahu apa-apa. Kita ini niatnya baik, tapi terkadang justru malah menyakiti orang lain. Nggak tahu, kita nggak sengaja. Bukan tujuan saya ingin ganggu orang, tapi ternyata kebaikan saya justru malah mengganggu. Bisa saja. Benak karena kini nangis. Ya, neser sampean. Beri es bisa sampean. Kalau neser aja kancang nginum es terus es nangis lagi. Embung ngamuk. Ya. Ini kan berarti kan ibunya marah karena anak ini kalau dikasih es sakit, pilek macam-macam. Niat bagus dan kadang tak selalu sampai menjadi sebuah kebaikan. Itulah kelemahan manusia.
tak sengaja niat bagus tapi ternyata depang justru benih menjadi kebaikan, bahkan dipandang sebagai keburukan oleh sebagian orang. Beda orang ngecok dah motor labu sampai tak oning pecek ke sampean coba tak pecek kan saya sampai tak oning cok oleh ngecok pecek ke ya kau tahu tonton bi maling ada kontak tolong sampean tak surung no yo surung tambahan bi sokon sangku orang ketadaan bensin padahal tonton kan ada kontak oleh nengala tonton dari rembong aromang saneser taber apa aja iki tonton ay tak surung lebih sikil jangan nyaman surung akhirnya. Bagi yang punya sepeda motor sampean itu sudah salah bantu orang mencuri lo tak tahu kok ya justru itu ketidaktahuan itu orang neka mong bi Allah le sapora sudah diampuni maka berbuat salahnya karena tidak tahu. Tapi ketidaktahuan itu bukan merubah hukum. Ayo coba dibahas wikinya. Kalau ada orang nyuri sepeda motor, sampean nggak tahu umpamanya, tapi sampean bantu, itu tetap salah. Menjadi tidak salah karena tidak tahu, tapi kan itu membantu. Coba nonton terus kan semua abid bisa kejar, berhubungi sorong bi sokol sampean jangan cepet buruna ya. Semua bisa ada kesalahan tapi gak sengaja enggak dokter bareng kesang beri obat terus memberes ya tapi ternyata obat itu ada sesuatu yang tidak cocok di dalam tubuhnya pasien jadi penyakit anyar kan tak sengaja ada dokter mau ngobati ke pasien ternyata obatnya kemung pelebu ke pasien mereka terjadi perlawanan tambah sesek berarti alergi makanya ngomong dokter gesa mau nampai putar riwayat andi penyakit apaan ya ketika salah satu penyakitnya sakit dia carikan obat yang kalau diminum nggak ganggu penyakit selain makanya ngomong tar ke dokter soal sambit tok kartuna sangka senyari ya kesa sangka senyari ya mau kartuna sambil kan jadi nomor tok langsung nang buku saya temu kota beneng temu tadi mau sampai tak nyambi kartu siapa namanya nyaman itu banyak siapa do merdeka kenapa ada banyak tanya boleh alamatnya mana alamat mereka banyak karena pasiennya banyak emang mau nyambi kartu kan langsung nomor saya cari itu pelajari wah ada mau beri obat ini jangan sarah padahal obat itu obatnya penyakit itu tapi mau tak tengah dokter sakit ini beri obat mak tambah panas nah semua itu orang itu makanya kemudian disebut al-insan mahallul khoto' wan nisyan manusia itu tempatnya salah benih kadang dosa apa bedanya salah bentusa mung dosa mereka kelakuan coba sengaja mung salah neka tak sengaja bahasa Arab khoto itu loh khoto tak sengaja soro tambahi aing tambahi bujo jorocen akhirnya tak ngeding guys kan salah lagi pakai tak ngeding tetap salah ya, saya tak sengaja bedol yang nangan nabi ini sorombong deki mengelah kesak mengelah kuah aja tambah aing tambah bujo tambahan mau tambah baik salah ya dosa punten lo sengaja soalnya mau sengaja
dosa. Mengengat lambat nang pondok kesa, mulai kadung rebuan keeren kesa. Semacam anak-anak nika. Sengaja mung kesa. Rebuan beri, rebuan. Coba mereka lain kancana beriang tak ngaka. Nah ini kan khusus nika sengaja nika coba. Nah, buru kabeh harus beriang kesa. Ketibi, jadi jahat kesa. Meleng, terlalu meleng. Bodoh pe akal lah kesa. Ya. Rebuan daerah kesa coba. Kerjaan ke seneng pondok kan luar biasa muka dua kerja. Pertandi orang tua. Macam. Satu yang pertama tadi. Nah. Jarang mong panapa neka mulai yang dosa. Sesuatu itu yang kalau dengan agama disuruh dijaga, mong tak ijaga tak kira bahagia. Kula neka tak toman abas dosa karena lo oning kebentuk gula. Odik neka nyaman tak nyaman, neka tolak ukur badan penjagaan lisan neka. Dan neka berasa aki, benih dosa ada bentuk soalnya, ada gambar. Nyerita aki dosa neka pada lebih nyerita aki bareng serok toman neka tengan, tak kira tako. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dinyatakan jelek oleh Allah, kalau sudah dikerjakan berarti akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan. Kalau menjaga lisan dijamin oleh Rasulullah dengan surga, maka berarti orang saja lisan bahagia. Balik makin orang mau terlalu bahagia, pertama kau tuh aja gelisan. Semakin ngawur lisannya, semakin gak bahagia. Makelah obang banyak. Makelah obang banyak. Makelah katon cai pun orang muljah, mung tak bisa aja gelisan, hina. Maka kelampin sederhana, mung di sana sopan, bagus, indah. Maka kelampin ada kejutaan, mung tak bisa aja gelisan, orang tak seneng, lo simpati, lo pelarang kelampin. Lo pelarang perhiasan nah. Begitu lisan ngocak, tak nyenengake buru orang. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi bukti kepada kita. Sampai ngantos Allah. Allah itu paling kesokan ke orang yang bisa aja gelisan. Jangan Allah lah. Kita saja manusia itu paling seneng kalau kumpul dengan orang yang bisa menjaga lisan. Itu bukti itu. Pongi. Esena lisan neka saya coba saya tak hilang Quran lisan neka isinya lisan yang jelek di Quran yang diceritakan kalau kita mau bahas pertama sanrasan ghibah neka coba sebi Quran disebut lagi ya titik kok esena lisan neka sanrasan apa itu ghibah itu membicarakan orang karena iri, karena tak seneng. Kalau membicarakan orang tapi bukan karena iri, bukan karena lo seneng, benisan rasanya mana? Yang abri informasi, ya abri informasi. Beni lo seneng, yang cuman apa yang oning ke orang benisan rasan. Tidak tahu apa sampai ngomong ke tetangganya campo akan can biji ya aja kelakon ada ya macam-macam umumnya ya tapi bukan karena benci itu bukan ngerasani orang ngerasani itu yang keberibah mau nyeretaki orang tapi karena nggak suka benci itu namanya ngerasani wala yaghtab ba'dukum ba'dha jangan kamu ghibah satu sama lain ya
Apa dasarnya? Di Quran ada. Allah itu menceritakan keburukan-keburukan bukan karena Allah benci, tapi supaya jadi pelajaran. Allah nyeritaki Fir'aun. Fir'aun itu jahat, sombong, angkuh. Benih ngerasa nih. Allah nyeritaki Korun dia tunyana banyak, jadi angkuh, jadi sombong. Allah nyeritakan keburukan bukan karena benci tapi ingin memberikan pembelajaran. Maka berarti siapapun boleh menceritakan orang dengan semua perilakunya, tapi tujuannya adalah supaya menjadi pengingat. Supaya menjadi pengingat. Oh, ajir lambe oding jahat, masya Allah. Umpamanya ini, lambe ki oding jahat, masya Allah. Umpama cerita aki sop aja nak foto sengedingaki sop aja bisa menghindar dari kelakuan coba nikah. Itu tujuannya itu. Yang kedua, sebahaya lisan nikah tak jaga tak kira bahagia. Apa itu? Tak nyerita aki kus abang ke orang lain. Sopajen apa? Orang takjub, orang ngergai. Tak nyeritakake kebagusan nah, sop aja orang ini keengak cak abang teman ngelakoni bagus. Itu namanya apa? Mengungkit-ungkit. Supaya beri balasan. Itu isinya. Ya, engkau orang apa? Begitu itu biasanya itu bahasanya itu. Tak tahu terima kasih, saya sudah begini, cetak kikus bagus lah. Ini namanya tulul amal. Mailang genjeren kisah. Sepaling sering adalah laki bini. Suami istri ini sering kalau sudah berselisih, saya cerita aki, mesti sekit ungkit pasti kon kelakon nah. Sudah senjatanya itu sudah. Ya. Sebini metau kusba pengorbanan elaya nih potre-pota saya laki juga ndaneka mer pamer makin engkau lesok engkau senyara nafkah saya luar lo tahu perjuangan yang laki macam-macam udah itu lisan itu. Si nomor telo lisan neka sifatnya ngenyean, merendahkan orang lain pakai lisan. 3 itu sudah ghibah, al-mannu wal adha. Nah, ini saya ngerosak ibadah nih kak, saya ngerosak ibadah. Terakhir selisan paling raja tuh sana asompa dengan nama Allah tapi abuju. Mereka tuh seraja nih kak. Tuh seraja nih kak beda peto. Dosa besar ada 7. Mengenai tadi itu seraja. Biasanya saya sakrosak. Ya, saya sakrosak ibadah dari rosak sia-sia. Lo bisa nombuaki akhlak lebih bagus. Itu balasannya itu. Orang ahli sholat duha, orang ahli sholat tahajud, nah apa kencera mereka, ateh jan kuat, jan loros, jan penyaman oding, benih jan beri itunya, ya, benih beri itunya. Coba sampai logika pakai akal. Allah ini mengatakan harta dunia itu adalah sesuatu yang memberi fitnah. Masa beda Allah mau senang kegebulan apa beri tambah itunya. Carinya ternyata dunia itu adalah akan melalaikan. Dunia itu adalah menjadi fitnah. Masa orang sesama ke Allah pahromoro ben Allah yo jenis dunia. Ini namanya kontradiktif, tidak sesuai. Allah jabu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian itu adalah fitnah. Beda boleh dan mereka mau nyina. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Jangan sampai melalaikan kepada kalian apa itu? Hartamu. Dari apa? Dari ingat kepada Allah. Harta gitu. Disebutkan harta itu fitnah. Harta itu adalah bisa melalaikan dari dzikir, dari ingat kepada Allah. Itu bagi boleh. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinah. Dunya riyah, dunya, harta itu hanya permainan, ya, permainan, melalaikan, perhiasan pameran toh. Nah, sesuatu yang dengan Allah disampaikan seperti itu, masa dengan Allah diberikan sebagai balasan? Kan tak masuk akal. Mong pas beda orang ngangkep bahwa mong tepang dunia banyak, berarti ibadah diterima. Apa orang yang bisa banyak dunia? Oh, ahli sholat jamaah. Wah, salah. Kenapa orang itu hartanya kok banyak? Oh, itu kalau tiap pagi duha, nggak pernah putus. Kenapa orang itu kok uangnya banyak, dunianya banyak? Oh, mau malam juga tok soalnya. Tahajud terus. Masa pahalanya ibadah malah justru diberi oleh Allah seben Allah tibi sifati fitnah. Mong orang ahli duha, ahli solawat, ahli jaga malam, oh ding nyaman. Bisa mong nyaman neka. Benih hartana banyak sekali benih balesan. Sajian tenang, sajian istiqomah, tidak terpengaruh. Maka orang mele apa lo tero, ya tenang. Sampean ruwet bedoreng mele apa tero, tak bisa meleh saja nyelo cetak panas kapi kan mereka. Kenceran aneh kenceran mereka. Pahala itu gitu. Arah pemak bojang duha. Kocak duha neka karena duha neka beda amalan situng puncang kocak Idul Adha duha pada kisah Idul Adha itu adalah nyembeli. Nah, bila saya beli kisah ambil bi sape bi ontah maka kocak Idul Adha kurban. Tapi intinya pada makanya beli aja. Cuman menang fikih saya kocak Idul Adha nyembelih udhiyah itu onta sapi kambing. Mung tak mampu beli aja lo napa. Yang benih kocak kurban. Tapi intinya pada. Ya. Bila beli berarti mate. Orang ahli duha neka mate rasa. Sopaja lo terowan, lo terpengaruh, lo kembangi bujuk. Orang mau ahli duha neka atena istighna'u aninas. Aromang sesoki tak parlo. Bisa kandi yang lain tak parlo. Cukup bisa tangdi bayi. Wah nyaman hidup. Itu duha itu. Kenapa? Makanya di kurban itu beli. Bukan tanpa alasan. Karena mulai beli nih berarti mate. Orang mati kita harus mati ke kuburan, mau gilok berjenah, tapi pakai HOD belum waktunya mati sudah seperti orang yang berkorban. Dari lengkap itu baru pahalanya duha. Sering bojang duha, jangan anteng, tak teroba apa. Letak andik pengatero, tapi mulai beri jatah bi Allah pada Pak langsung bilang alhamdulillah. Abah orang ngarep. Ini kesepelang. Tidak ada harapan apa-apa, tak tahu memang jatahnya sampai. Asyukur alhamdulillah. Itu. Oh, dia ini keseposang ki, cek teronah rep ngarep tak dateng itu loh. Iku seposang. Tero arep tak dateng. Jon kebut boleh, tak dateng. Awirit boleh, tak dateng, bitabit yon tak lagi. Oh, ya, tadi beri. Akhirnya malas tedung.
Ini namanya hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, barang siapa yang menjaga lisannya, maka berarti dia bahagia. Pon, makin urut, ya urut boleh. Bagaimana caranya lisan supaya bisa dijaga? Hah? Orang bagus nih tergantung lisan. Nah, wah, mau ngelakoni bagus apa jeng, pasti orang bagus, belum tentu orang munafik apa jeng. Wala yakumuna sholata illa wahum kusala. Orang munafik itu juga sholat tapi aslinya bener. Tadi tujuan. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Orang munafik pada sedekah, keng sedekah na keng tero, temu orang padahal terpaksa lo seneng. Itu tok cirinya itu. Orang munafik abangun masjid, orang munafik ngereng kanjeng Nabi haji, orang munafik ngereng perang. Yang deki depak kebedaan perang tak perang ngerem. Tak sesuai kelakuan bagus, tapi orang munafik memang nggak bisa jaga lisan. Nah, Abu Jukto. Makanya tanda orang munafik ada 3. Kan begitu kan tanda-tanda munafik itu. Kalau berbicara gak pernah nyata, lu tak teman loros. Mung ajenci lo toman etepati, lisan semua itu. Kalau diberi amanah, siap, oke. Khianat. Itu nggak bisa orang munafik. Mau soro bejeng bisa. Maka sampai dengan saya gak perlu merasa istimewa mungkin abajang. Kalau hanya sholat jangan istimewa dulu, wirid jangan istimewa dulu, baca Quran jangan istimewa dulu. Yang istimewa itu kalau semua amal-amal yang kita kerjakan di Allah terima, bales. Dibalas apa? Dibalas kebahagiaan, mutmainnah. Kenapa? Itu sangunya supaya lisan gak bohong. Karena orang abujuk karena kiposang oding. Saya karep tak beda abu ujuk to akhirnya. Karena ambisi, karena lo tenang, rakus, bohong to akhirnya. Kalau sudah jiwanya tenang, bahagia, wah lisannya dia terjaga. Makanya dengan Rasulullah dijamin surga kalau jaga lisan. Apa surga itu? Bahagia. Mung tero ngerasa bahagia itu karena lisannya dijaga. Orang yang nggak bisa jaga lisan sampai tengel nih Pak Lali salah coba sana orang tujuan kit ngungkit pemberian tanya lagi ke orang mara orang tahu tambah makeni orang ngenyian orang jelas itu orang nggak bahagia itu kilo bahagia kencang orang boy itu nyelo banyak kalau tenang oding ya karena orang mau tenang tak kira congoco orang congoco cokoco lo males nih kamu orang tenang. Mau mengolok-olok orang, wong dia diolok-olok lu gak balas. Rasanya orang, rasanya lu tak malas. Ngenyek orang, cara nyek tak malas. Itu orang bahagia itu. Siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Tak nintente kanjeng Nabi, keng pas beda akhirnya. Nintente kanjeng Nabi sampai tambuk. Ya, senambuk, petaki sepora, ya tak kira kuat. Mari tambuk bentar lagi ya Allah sepora aki ya Allah senambuk gula sampai bocor kabeh kan tak masuk akal. Tapi kalau Allah ngasih kebahagiaan bisa terjadi. Cek kanjeng Nabi banyak contoh-contoh sejarah disakiti gak bales. Kita jangan niru tapi kita tahu caranya sampai di mana itu kekuatannya itu harus paham benih tente benih. Nah, saking bahagia kanjeng Nabi lo kebetir oding. Rasulullah itu kalau punya harta tak pernah nginep petado bagi kering miskin. Tabur. Ada tabungan tak ada. Lemari ada obeng. Sare habis deku pejang deku. Tenang soalnya. Mung sampean di kula sak kilo tenang, sampean kado tak kok deku lapar guys. Entar dem kan gitu. Apa boleh deku bojana-bojana arisan. Nah, kayak gitu. Kanjeng Nabi lawan di arisan tenang. Ya.
Orang bahagia itu. Jadi tak usah hasut, tak usah iri ke orang si oding cek pun sampai nyaman. Wah, bahagia, kayak saya jeling tunya lah, ada bisa Islam itu. Orang mereka mau bahagia, biasanya etamona dari lisan dia gitu. Bahagia pun tenang. Bila aten lo bahagia, kan dan badan biasanya. Makelah ilmu na banyak coba tengok. Walaupun ilmunya banyak alim, mong nek kira bahagia. Eta asli debat lisan. Ngamukan, ngompongan ke orang, mesuan ke orang, waduh, jauh dari kebahagiaan itu. Itu contohnya. Nah, orang bahagia itu akhirnya mong ereng paringin apa saus bi Allah, apapun yang diberikan pasti terima. Makanya akhirnya apa? Karena bahagia merasa kaya, semua yang ditimpakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepadanya, terima. Itu namanya qanaah. Tebunes Dina Umar, saya sudah lihat berbagai macam harta. Beremas, berperak, berneka, saya sudah pernah lihat semua. Tapi saya gak pernah melihat harta yang paling utama, kecuali qanaah. Saya kocak dunia saya asli qanaah. Karena mong andi berempat bayi mong tak qanaah ki korang bayi. Ki minta tambahan terus. Makin andi emas sampai du gunung minta telur gunung. Tapi mulai beri qanaah abi Allah bahagia empon. Tak harap ngarep tak mintaan. Keng mong lakar begina pada pak langsung ngecit. Alhamdulillah. Seneng cereng tak harap ngarep. Tidak nunggu, tidak berharap, tidak kepingin, tapi sampai karena lejatan, nah, alhamdulillah. Sampai ambil gula, wir tengah dentek bila ya, ya ada sehari, 2 hari, seminggu dentek. Ternyata pikiran jontek datang sekoni. Ya, contoh parlo 1 juta, pak hari cek ini 1.000, agak cek aja. Ning 100, saudara ka, padahal 100 nih raja, berhubung sampai terus cek raja nah. Coba mau lo kenapa? Coba boleh 100, maka saya kata ibu seneng, alhamdulillah. Kan neka. Itu contohnya. Kalau makai ini ketok konaan neka. Jadi para hadirin, ya, apa yang kita kaji bersama ini tak bisa neka paksa supaya jadi ateh sebagus hanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tapi belajar supaya ateh bagus, meelang kecubaan-kecubaan, hilangkan keburukan-keburukan. Keburukannya hati, imbasnya ke lisan. Maka hati itu kepingin jadi hati yang baik, supaya lisan baik harus hati yang bahagia. Supaya bahagia, maka dipahami bahwa tidak semua orang bahagia itu dinilai dari mata. Cang mata orang itu cek seneng oding kapi bedah semua sudah ada, tak hajat kapi cang mata. Katanya mata, sampai kepingin mentor kok oding ngaji cek nyaman. Kapi bodoh, saya kata bodoh, itu katanya mata. Padahal agama bilang nggak mungkin bahagia. Kebahagiaan orang bisa dilihat bagaimana cara bicaranya. Mong oding ki sanrasanan, oding ki congocuan orang, masih mencaci maki, masih melaknat orang. Kalau ucapannya itu masih menyakiti orang, masih sering menceritakan kebaikan-kebaikannya supaya orang tahu bisa menghargai, itu berarti belum kaya, belum bahagia. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Salatan ya Allah taj'aluna ahlana. Allah rabbi ighfirli wa li walidayya. Allahumma rfa' lahum darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'ib lahum al-hasanat, akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma, anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah ilaihima, anta ja'alah qabrahuma rawdatan min riyadil
taj'alal jannata ma'wahuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.